Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya pagi ini? Doa dan harapan saya kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Hari ini Kamis 9 Oktober 2025, kita berjumpa kembali dalam program Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Bersama saya Iriatun Trikorini. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, sungguh kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk istirahat kami sepanjang malam, dan pagi ini Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan segar. Sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami hari ini, kami ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak, sebagai anggota dan simpatisan GKI Salatiga, tentu kita tahu bahwa bulan Oktober dihayati sebagai bulan keluarga. Penghayatan akan bulan keluarga menggunakan bahan dari LPP Sinode GKJ dan GKI Sinode Jawa Tengah. Adapun tema bulan keluarga tahun ini adalah formasi spiritualitas keluarga, merawat, mengembangkan, mempersaksikan. Nah, dalam renungan pagi ini, saya tertarik untuk membagikan salah satu bahan persekutuan doa bulan keluarga yang berjudul Model Spiritualitas Keluarga. Adapun firman Tuhan yang mendasari renungan ini diambil dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 1-9. Dan saya akan membacakan ayatnya yang ke-4-9. Demikian firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah kau taruh dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu, atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Kau harus juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan menjadikannya lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, dan pada pintu gerbang kotamu. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak, keluarga merupakan lingkungan pertama dan sangat penting bagi perkembangan kepribadian serta penanaman nilai moral etis manusia. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan umat Israel sebagaimana ditulis dalam Alkitab Perjanjian Lama. Pada zaman Musa, orang-orang Israel mendapat perintah dari Tuhan Allah agar menjadikan rumah tangga atau keluarganya sebagai basis penyampaian nilai kebenaran agama dan moral. Keluarga orang Israel memiliki tugas yang cukup penting dalam mewujudkan perkembangan kehidupan manusia dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Hal ini terbukti sebagaimana tertulis dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 1-25 dan secara khusus ayatnya yang ke-6-7. Di sana dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah kau taruh dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Dari nas tersebut dipahami bahwa pola interaksi dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan keluarga Israel sangat menentukan model spiritualitas keluarga. Umat Israel mengejawantahkan pesan-pesan agama di dalam kehidupan keluarga. Hal tersebut menjadi kunci keberhasilan dalam membangun spiritualitas keluarga.
Kitab Ulangan pasal 6 ayat 1-9 nyatakan bahwa anak-anak harus diajarkan untuk mengenal perintah, peraturan, dan ketetapan secara berulang-ulang. Pengulangan cara mengajarkan menunjukkan bahwa pembentukan spiritualitas tidak terjadi secara instan. Pembentukan spiritualitas dalam keluarga dimulai sedini mungkin. Berdasarkan pemahaman keluarga Israel tersebut, semua orang tua mempunyai tanggung jawab besar dalam pembentukan spiritualitas. Prinsip tersebut tetap berlaku bagi setiap keluarga di masa kini. Kesulitan yang dihadapi para orang tua pada masa kini adalah merebaknya nilai-nilai baru yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama yang selama ini dipegang sebagai pedoman hidup. Di tengah-tengah merebaknya nilai-nilai baru yang sangat mengacaukan pandangan hidup, orang tua harus jauh lebih aktif, kreatif, dan peka dalam menyalurkan prinsip-prinsip agama dalam keluarga yang sangat mendasar kepada anggota keluarganya. Oleh karena itu, mari kita belajar dari pesan utama Ulangan 6 ayat 7-9 sebagai model spiritualitas keluarga sepanjang zaman. Pesan-pesan pendidikan agama dan keluarga menjadi model pengembangan spiritualitas setiap anggota keluarga. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, betapa indahnya jika keluarga di masa kini masih menerapkan model pendidikan agama seperti yang dilakukan umat Israel dalam Alkitab. Misalnya, orang tua suka menuturkan kisah-kisah kehidupan dengan landasan firman Tuhan kepada anak-anaknya ketika mau tidur, menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan Allah secara berulang-ulang yang dialami dalam kehidupan sehari-hari, mengadakan ibadah keluarga, dan lain-lain. Inilah yang menjadi tantangan sekaligus kerinduan kita semua di dalam mengatasi gempuran budaya yang meminggirkan kehidupan dari firman Allah. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong dan memberkati keluarga-keluarga kita untuk memiliki model spiritualitas keluarga yang mantap dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa sebagai anggota keluarga, kami masing-masing memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan spiritualitas keluarga. Tolonglah keluarga-keluarga kami ya Tuhan, supaya dapat mengembangkan model spiritualitas keluarga, membiasakan komunikasi yang baik, saling mengasihi, saling peduli, dan memerhatikan, membiasakan ibadah keluarga, doa bersama, dan lain-lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Selamat berjuang mengembangkan model spiritualitas keluarga. Tuhan menolong kita. Amin.